Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku. Hari ini Kamis 7 Mei kembali saya dan Ibu Gembala mengajak saudaraku menyembah Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, sebab anak-Mu haus dan lapar. Mari Tuhan, mari Tuhan, sebab anak-Mu ingin mendengar. Sebab anak-Mu ingin mendengar. Sungguh Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari Ibu Bapak, kita lanjutkan pembelajaran kita dari 1 Raja pasal 17, pembacaan dari ayat yang ke-17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya Abi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau Abi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, reaksi kita terhadap setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu menunjukkan siapa sejatinya kita. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bayangkanlah kalau ibu bapak saudaraku menjadi janda ini. Kemarin baru saja diberkati Tuhan secara luar biasa. Bagaimana tidak ia bersiap mengolah roti terakhirnya. Sesudah itu ia dan anaknya mau mati. Lalu datanglah hamba Tuhan yang memberikan pertolongan secara ajaib, sehingga tepung maupun minyaknya tidak ada habisnya ketika dituang. Demikian seterusnya sampai Tuhan mengenapi janjinya. Bayangkanlah ibu bapak saudaraku, kalau itu terjadi pada masa kini, pasti ibu bapak saudaraku akan diupload ke Facebook lalu berkata, "Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, aku diberkati Tuhan luar biasa." Lalu setelah itu Tuhan izinkan, bukan lagi berkat, tetapi kejadian yang memilukan hati. Anaknya menangis, bukan, anaknya mati. Bayangkanlah kalau itu terjadi pada masa kini, pasti secepatnya akan diangkat ke Facebook lalu ngecaprak, "Tuhan, bukankah aku sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan? Memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi mengapa Tuhan izinkan kejadian seperti ini? Tuhan, kalau tidak engkau tolong aku akan ganti namaku dari Maria menjadi..." Kalau itu yang terjadi, berhati-hatilah. Karakter saudara terlihat dari sana. Mari kita melihat janda ini ketika tahu anaknya sakit dan mati. Ia datang kepada hamba Tuhan dan berkata, seperti yang dikatakan tadi, kalimat itu seolah mengatakan, "Hamba Allah, engkau datang ke rumahku menolong aku. Apakah sesungguhnya engkau juga mau menyingkapkan dosa-dosaku? Aku sadar aku orang berdosa." Ibu bapak saudaraku, apa yang dikatakan hamba Tuhan itu? Elia mengatakan, "Beri anak itu kepadaku." Maksudnya adalah, tenang ibu, mari
kita sadari bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, percayakan kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lalu dibawalah anak itu ke atas. Ibu bapak, kalau ibu bapak saudaraku sedang berubah dari berkat menjadi sesuatu yang menyakitkan, datanglah kepada Tuhan, Sang Pemegang kendali itu. Itu pelajaran pertama. Jangan ngecaprak, tetapi datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, tenang, datang kepada Tuhan, mohon petunjuknya. Seperti yang dilakukan Elia. Ia datang membawa anak itu ke atas tempat ia berbaring, lalu membaringkan anak itu dan ia berdoa kepada Tuhan, lalu mengucurkan tubuhnya di atas tubuh anak itu. Apakah itu ada artinya? Tidak, itu hanya cara berdoa. Lalu ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang dalam kitab 2 Raja pasal 4 ayat 34 dan 35, abdi Allah yang bernama Elisa juga melakukan hal yang sama. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10, Paulus juga melakukan dengan cara doa yang sama, tetapi itu hanya sekali lagi, itu tidak ada artinya apa-apa, cuma cara berdoa masing-masing sesuai dengan komunikasi pribadinya dengan Tuhan. Lalu ibu bapak saudaraku, setelah mohon petunjuk Tuhan, lalu yang ketiga, tenang, ambil pelajarannya. Karena Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Tuhan tidak pernah menghancurkan ibu bapak, saya dan saudara. Doa Elia dijawab oleh Tuhan sedemikian ajaib. Nyawa anak itu dikembalikan sehingga anak itu hidup. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kepada siapapun juga yang mentaati firman-Nya. Setelah anak itu hidup, Elia membawa anak itu dan menyerahkan anak itu kepada ibunya. Seolah berkata, mari kita ambil pelajarannya. Lalu ayat yang terakhir tadi dikatakan ibu bapak, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ibu bapak saudaraku, ayat yang terakhir yang disampaikan ini pelajaran besar. Baik yang pertama untuk perempuan itu, bahwa kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Lalu kehadiran hamba Tuhan itu juga dalam rencana dan kehendak Tuhan untuk bukan hanya menjawab setiap pergumulan, tetapi untuk menghadirkan berkat secara ajaib pada perempuan itu. Akan tetapi kalimat itu juga menjadi pelajaran besar kepada Elia. Karena apa ibu bapak saudaraku? Elia baru saja diingatkan dengan kalimat itu bahwa bukan hanya Tuhan yang memakai hambanya yang bernama Elia, tetapi Tuhan yang mengenapi setiap firman-Nya. Karena kita tahu ibu bapak saudaraku, pada waktu-waktu sebelum kejadian ini terjadi, berkali-kali Elia mau berbelok dalam panggilannya, bahkan pengen mati saja karena pelayanan yang dihadapinya terlampau berat, yakni berhadapan dengan seorang yang bernama Ahab, yang sangat-sangat keras hatinya, Raja Israel itu. Dan di belakang Raja Israel ini ada pengendalinya, yakni istrinya yang bernama Isabel itu, yang sangat-sangat menakutkan dan mengerikan. Sehingga sekali lagi Elia tergodai untuk membelokkan panggilannya, sehingga berkata, lebih baik aku mati saja. Tetapi Tuhan hari ini memakai kejadian itu dengan memakai mulut perempuan itu. Sesungguhnya engkau adalah abdi Allah, dan apa saja yang dikatakan oleh Tuhan melalui mulutmu akan digenapi Tuhan secara ajaib. Elia kembali panggilannya dikuatkan, disegarkan. Berkat itu bukan hanya menguatkan perempuan janda itu, tetapi juga memberkati hamba Tuhan dan menguatkan kembali panggilannya untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan ibu bapak, saya dan saudara? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi reaksi kita terhadap sesuatu yang terjadi pada kita menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Pernah dikisahkan ibu bapak saudaraku oleh seorang pengarang terkenal bernama Ernest Hemingway. Dia menuliskan dalam novelnya yang berjudul The Old Man and the Sea,
Di sana dikisahkan seorang nelayan tua, karena judulnya sesuai dengan judulnya, yakni nelayan tua dan laut. Sepanjang hari ia mencari ikan di laut, berhari-hari tidak mendapatkan seekor pun juga. Dan hari itu ibu bapak pancingnya tertarik dengan ikan yang besar. Maksudnya ditarik oleh ikan yang sangat besar. Dalam sukacita ia tarik pancingnya, dan secepatnya juga ia satu tangan mengayuh perahunya untuk ke darat. Sambil setiap kali mengayuh, tangan kirinya menyentakkan pancing itu untuk mengurangi daya tarik dari kekuatan ikan itu. Dan setiap kali pancing itu disentakkan ibu bapak, mata kail itu merobek mulut ikan yang terpancing itu. Dan robekan itu mengeluarkan darah sedemikian banyak. Demikian seterusnya. Akan tetapi ibu bapak saudaraku, rupanya darah dari ikan besar yang terpancing itu, yang sedang ditarik ke darat itu, menarik hiu-hiu yang ada di laut itu. Secepatnya hiu-hiu berlari, berenang mengejar ikan yang sedang ditarik itu, lalu menyambar dan memakan daging-daging dari ikan yang besar itu. Demikian seterusnya. Ketika sampai di darat, lelaki tua, nelayan tua itu menarik pancingnya. Yang tertarik adalah tinggal tulang belulang dari ikan itu. Dagingnya sudah habis dimakan oleh hiu. Melihat itu semua, nelayan itu langsung pingsan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran pertama adalah seringkali kita seperti nelayan itu, berusaha sekuat tenaga, mencari uang sekuat tenaga, mencari harta sekuat tenaga, tanpa memikirkan apapun juga. Setelah sampai di darat, kita kehilangan segalanya. Kita ibu bapak mencari uang, mencari harta tanpa ingat ibadah, tanpa ingat mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Sampai kepada pintu terakhir, kita kehilangan segalanya. Dan hari ini ibu bapak saudaraku, reaksi kita di dalam menyikapi berkat maupun ujian menentukan karakter kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu menerapkan kebenaran firman-Mu ini, menyikapinya dengan tenang, lalu menyadari bahwa semua dalam kendali Tuhan. Lalu yang kedua, tetap tenang dan datang mohon petunjuk Sang Pemegang kendali. Lalu yang ketiga, menikmati pelajaran yang diberikan oleh Sang Pengendali terhadap kejadian apapun juga. Ajar kepada kami untuk mensyukuri setiap kejadian, karena semua bukan hanya dalam kendalinya, ada pelajaran besar, tetapi berkat besar Tuhan sedang siapkan untuk kami. Kami siap memasuki hari ini dengan reaksi yang tetap menunjukkan mata kami kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hati yang tetap percaya dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, sehingga sekali lagi Bapa, virus ini secepatnya terselesaikan dan namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.